kalau sayang sama anak, Anda akan milihkan yang terbaik untuk anak. Termasuk juga anak kita. Kok bisa cerita ini, cerita itu dengan lancarnya. Coba tanya, ceritanya perang Badar gimana? Dulu sahabat. Itu kalau waktu antara maghrib dan isya, mereka kumpul sama keluarganya atau menjelang anak itu mereka kumpul sama keluarganya. Setelah itu mereka di sore hari itu sering kali di rumah-rumah sahabat itu diceritakan bagaimana kisah-kisah Rasulullah SAW. Terutama perang-perang, karena anak kecil sukanya perang. Nah, kalau cerita hijrah Nabi mungkin bagi anak-anak kurang seru. Cerita perang Nabi kan seru. Tapi ulama mengatakan apa? Ilmul maghazi, ilmu dunia wal akhirah. Ilmu perangnya Nabi itu ilmu dunia dan akhirat. Sampai-sampai ulama itu khusus membuat kitab judulnya Al-Maghazi Rasulullah SAW. Perang-perang yang dialami sama Nabi Muhammad SAW. Jadi ilmu perangnya Nabi itu ilmu dunia dan akhirat. Bayangkan coba, kalau perangnya orang lain nggak ada nilainya. Ilmu perangnya Rasul ini. Perang Khandaq, perang Badar, perang Uhud. Anak kita dengar perangnya Nabi itu nggak jadi sadis. Kenapa? Karena isinya rahmah. Karena isinya ilmu. Karena isinya nur, isinya cahaya. Kalau dengar kisah perangnya Rasulullah SAW, termasuk kita tuh sayang sama anak, jadikan anak kita mengidolakan Rasulullah. Anak kita tuh bisa cerita tentang Rasul, bisa cerita tentang misalkan perjalanan hidup Nabi Muhammad, bisa cerita tentang bagaimana Nabi Muhammad SAW bersama dengan para sahabatnya, bagaimana Nabi SAW itu dengan para binatang. Masya Allah. Ceritakan sama anak kita hikayatnya para nabi. Para nabi, Nabi Ibrahim kita kisahkan, Nabi Isa kita kisahkan. Nabi Isa itu luar biasa, bisa menghidupkan orang mati. Selesai kita mengisahkan Nabi Isa, jangan lupa junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW bukan hanya menghidupkan orang mati. Batu benda mati bisa bertasbih ketika dipegang sama Rasulullah SAW.